Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Salsabila Aidina, Santi Nurhayati, Sherly Sheila Rahmania, Anissa Oktaviana, dan Aksa Muhammad Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Nah, yang pertama, apa pengertian dari Islamisasi pengetahuan? Islamisasi pengetahuan adalah suatu proses pengembalian pemahaman yang bertentangan terhadap Islam dan ilmu pengetahuan kepada pemahaman yang sesuai antara Islam dan ilmu pengetahuan. Next. Nah, lalu yang kedua, di sini ada mengapa penting melakukan Islamisasi pengetahuan, yaitu agar tidak hilangnya ajaran Islam dan pengetahuan yang telah dikembangkan, lalu agar tidak terjadi kekeliruan antara konsep-konsep Islam dengan ilmu pengetahuan Barat. Nah, di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan Barat tidak lagi memiliki kesesuaian dengan Islam, namun memiliki pertentangan. Lalu mengapa penting juga melakukan Islamisasi pengetahuan, yaitu agar umat Islam tidak kehilangan tujuan dengan adanya perbedaan sistem Barat yang memisahkan antara agama dengan ilmu. Lalu terdapat juga urgensi lainnya, yaitu di mana umat manusia membutuhkan suatu sistem sains yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual. Namun, sistem sains kini tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena mengandung nilai-nilai khas Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Next. Berikutnya ada apa kelemahan psikologi selama dipelajari. Nah, kelemahan dari psikologi itu yang pertama adalah tidak proporsional dalam mengkritis. Dalam psikologi Barat, kalau bisa dibilang ketika dalam tahap ini atau dalam metode ini, terkadang psikologi Barat itu cenderung dijelek-jelekan atau cenderung dibagus-baguskan, sehingga akhirnya mengkritisinya itu tidak dalam posisi yang profesional. Yang kedua itu pemahaman Islam tidak kuat atau argumentasi Islam tidak kuat. Dalam argumentasi Islam itu tidak kuat, maka akhirnya kita akan mudah atau seseorang yang melakukan penilaian Islam terhadap psikologi ini akan mudah dikritik. Misalnya itu perbandingan dalam konsep Islam, sedangkan ini tidak berlaku demikian dan sebagainya. Jadi sangat mudah untuk dikritik dan dipatahkan argumen-argumen tersebut. Yang ketiga itu tidak mampu menjelaskan secara lugas bagaimana konsep jiwa. Kenapa? Karena konsep jiwa itu tidak terlihat dan akhirnya psikologi mengalami penyimpangan bahwa psikologi ini yang tadinya ilmu jiwa yang membahas tentang jiwa dan melakukan penyimpangan berubah menjadi ilmu perilaku karena mereka menafikan unsur spiritual itu dan menjunjung tinggi standar ilmiah. Nah, psikologi Barat ini kemudian tidak mengembangkan ilmu kejiwaan secara komprehensif, tapi hanya terbatas pada dalam bentuk perilaku. Ada dalam bahasa apa psikolog Muslim saat ini? Psikolog Muslim pada saat ini berada dalam fase perumusan. Dan mana yang kita ketahui, di fase sebelumnya juga terdapat fase, yaitu fase terpesona dan fase kritik. Namun, yang terjadi saat ini adalah fase perumusan. Mengapa demikian? Karena telah banyak para tokoh yang menggali dari Islam itu seperti apa. Kemudian dibuat konsepnya. Dan itu adalah salah satu aplikasi dari membentuk konsep psikologi menurut Islam. Seperti contoh ada teori sabar dari Pak Subhan dan Bu Lila, dan teori sabar juga dari Pak Subandi. Dan fase perumusan ini bisa dibilang adalah fase akhir. Terima kasih. Next. Berikutnya di sini apa yang harus dilakukan oleh psikolog Muslim. Di sini psikolog Muslim bisa melakukan dengan cara pola pengkajian semi psikologi Islami yang terdapat 4 jenis. Yang pertama di sini ada psikologi menjelaskan Islam.
psikologi menjelaskan Islam ini, yaitu bagaimana psikologi menjelaskan fenomena yang ada di dalam Islam. Teori dan konsep psikologi telah menjadi konsep yang tangguh karena telah diuji dengan metode ilmiah yang empirik, objektif, rasional, dan dapat diulang. Sehingga teori-teori dalam psikologi dapat memprediksi tingkah laku manusia. Yang kedua di sini ada perbandingan psikologi dan Islam. Perbandingan psikologi dan Islam ini yaitu membuat perbandingan tentang konsep-konsep manusia, kepribadian dan perilaku manusia antara psikologi dan Islam. Terus metode perbandingan ini akan efektif bila konsep psikologi Islam telah dirumuskan secara matang. Yang ketiga di sini ada penilaian Islam terhadap psikologi. Penilaian Islam terhadap psikologi ini yaitu membangun perspektif Islam pada konsep-konsep psikologi modern. Yang terakhir di sini ada membangun konsep psikologi berdasarkan Islam, yaitu merupakan upaya paling orisinil dan paling menantang. Bentuk integrasi dalam mengembangkan psikologi Islam ada 5. Yang pertama ada similarisasi. Similarisasi ini menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari agama. Contohnya itu menganggap bahwa ruh sama dengan jiwa. Kemudian paralelisasi yaitu menganggap paralel konsep dari Al-Quran dengan konsep yang berasal dari sains karena ada kemiripan dengan konotasinya tanpa menyamakan keduanya. Contohnya itu menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj paralel dengan perjalanan keluar angkasa. Yang ketiga ada komplementasi. Komplementasi yaitu antara sains dan agama saling mengisi atau memperkuat satu sama lain, tetapi dengan mempertahankan eksistensinya masing-masing. Contohnya itu manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan dijelaskan dengan prinsip diet atau nutrisi. Yang keempat ada komparasi. Komparasi itu membandingkan konsep-konsep atau teori dengan sains wawasan agama mengenai gejala-gejala yang sama. Contohnya itu teori motivasi dan psikologi dibandingkan dengan konsep motivasi pada ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima ada induktifikasi. Induktifikasi yaitu asumsi dasar dari teori-teori ilmiah oleh temuan empirik yang dilanjutkan pemikirannya secara teoritis, abstrak ke arah pemikiran metafisik atau goib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Yang keenam ada verifikasi. Verifikasi ini mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Contohnya penelitian mengenai efek pengalaman zikir terhadap ketenangan jiwa dan perasaan manusia dibuktikan kebenarannya pada surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat 82 yang memiliki arti, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.